Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita untuk kali ini adalah manusia dan masalahnya. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk Homo sapiens, artinya makhluk yang berpikir, karena Maha Pencipta membekali makhluk manusia ini akal pikiran, sehingga manusia ini selalu ingin berpikir. Makhluk yang selalu ingin mengetahui sesuatu, makhluk yang dibekali dengan perasaan ingin tahu. Oleh karena itu, manusia dibekali dengan rasa penasaran terhadap sesuatu. Manusia adalah merupakan makhluk individu yang kompleks, yang memiliki dinamika berinteraksi psikis dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan teman, dengan orang-orang siapa saja yang ditemani berinteraksi. Sehingga dengan demikian, di dalam manusia melakukan interaksi dengan yang lain yang ada di sekitarnya, disitulah biasa terkadang manusia menghadapi berbagai masalah, mulai dari permasalahan yang sangat sederhana sampai pada permasalahan yang sangat kompleks. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam pilihan manusia untuk mencari solusi dari setiap masalah adalah untuk mengingatkan manusia di saat manusia sudah tidak bersemangat dan putus asa dalam menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal pikiran yang biasa kita sebut sebagai makhluk Homo sapiens. Sehingga manusia selalu ingin berpikir, selalu ingin melakukan segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia memiliki perasaan penasaran terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi, sehingga manusia selalu berusaha untuk mencari solusi dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Ada yang memandang bahwa masalah itu adalah adanya kesenjangan antara keharusan dan kenyataan. Sebagian orang juga memandang bahwa masalah itu adalah segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya yang harus dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Jadi setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya pasti pernah mengalami masalah. Karena masalah ini adalah setiap manusia pasti pernah mengalami masalah. Apakah masalah itu yang harus dicarikan solusi ke jalan keluarnya, ataukah masalah adanya kesenjangan antara keharusan dan kenyataan sepanjang hidupnya. Jadi masalah ini bagian dari kehidupan manusia. Jadi selama manusia hidup di dunia ini pasti akan mengalami masalah. Apakah masalah yang sederhana ataukah masalah yang kompleks, tergantung dari derajat masalah yang kita sedang hadapi. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa tingkatan masalah sebenarnya sih tidak ada, cuma tergantung dari individu yang menghadapi masalah. Kalau individu tidak mampu secara profesional keluar dari masalah, maka individu itu memandang masalah yang sedang dia hadapi adalah masalah berat. Begitupun juga sebaliknya, ketika manusia itu mampu melahirkan atau mencari solusi, begitupun juga sebaliknya,
Apabila individu atau manusia itu mampu untuk mencari solusi dari setiap masalah dan prosesnya tidak terlalu panjang, tidak membutuhkan sebuah proses yang panjang, maka itu adalah mereka menganggap bahwa masalah itu adalah masalah ringan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan manusia pasti mengalami masalah, tergantung dari derajat sikap dan perilaku manusia itu yang akan melahirkan sebuah masalah. Baik, itulah tadi tanggapan perspektif manusia dalam memahami masalah. Dengan masalah yang dihadapi manusia, seorang justru akan semakin berkembang, kepribadian seseorang semakin maju, perilaku dan sikap seseorang semakin matang melalui usaha belajar. Sebab kenapa? Orang bersungguh-sungguh belajar berlatar belakang dari masalah. Misalnya seorang mahasiswa belajar sungguh-sungguh disebabkan karena mahasiswa itu sedang mengalami masalah. Apa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dari proses belajar? Yakni ketidaktahuan. Ini adalah sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa terdorong untuk mencari solusi ketidaktahuannya itu dengan polarisasi belajar. Dengan belajar, mahasiswa mampu untuk keluar dari masalah, dari ketidaktahuan. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa manusia itu adalah Homo sapiens yang selalu berpikir, yang selalu ingin tahu. Dari ketidaktahuannya inilah, dari ketidaktahuan inilah mendorong manusia itu untuk mencari solusi dari jawaban ketidaktahuan. Itu merupakan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh manusia itu. Baik, ada beberapa tips untuk keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh manusia. Yang pertama adalah harus kita bersikap realistis dan objektif dalam menghadapi masalah. Jangan kita biarkan tidak realistis yang seperti sedang dihadapi hari ini adalah Corona COVID-19. Banyak dokter korban karena pasien itu atau masyarakat itu tidak objektif, membohongi dokter, sehingga dokter pun juga terpapar sampai memakan korban. Itu disebabkan karena sebagian orang atau sebagian pasien tidak pernah objektif, selalu berbohong dalam aspek kesehatannya, sehingga memakan korban. Banyak korban yang diakibatkan karena tidak objektifnya seseorang. Kemudian yang kedua adalah jika Anda menghadapi masalah, urutkan masalah yang akan diselesaikan. Maksud saya, prioritaskan yang mudah diselesaikan. Masalah apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, itu yang harus didahulukan. Masalah yang kita anggap sangat mudah untuk diselesaikan, itu dulu diselesaikan. Lalu kemudian kita klasifikasi masalah itu, yang manakah masalah yang membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga, jika Anda menghadapi masalah, kita harus klasifikasi masalah. Apakah masalah itu ditanggulangi sendiri, gunakan dengan cara-cara rasional, dengan logis. Itu tips ketiga. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus berpikir rasional, berpikir logis. Artinya, di dalam menyelesaikan masalah, kita harus berdasar pada logika berpikir yang rasional, yang objektif. Sebab ada buku pernah saya baca bahwa orang cerdas itu adalah orang yang selalu mencari solusi dari setiap masalah dan tidak akan pernah mencari masalah dalam setiap masalah. Kita
tidak diperbolehkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara irasional. Sebab itu adalah mencari masalah di dalam masalah. Kemudian tips keempat adalah jika masalah yang kita hadapi dianggap membutuhkan bantuan, maka kita harus mencari orang yang memang memiliki kompetensi secara intelek, secara cerdas, secara rasional dalam memformulasi solusi atau mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Seperti misalnya ketika kita sakit, kita harus mencari orang yang memiliki otoritas dalam sakit. Misalnya ke dokter, jangan ke dukun. Dan kemudian kita menghadapi masalah ketidaktahuan, maka kita jangan mengambil sebuah sikap dan perilaku yang sifatnya irasional, tetapi kita akan mencoba untuk menghubungi orang-orang yang memiliki kemampuan memberikan solusi dari ketidaktahuan kita ini. Misalnya kita membaca buku, kita pergi ke dosen atau guru-guru yang memiliki otoritas keilmuan. Jangan pergi ke tempat-tempat lain dalam menghadapi masalah, dalam mencari solusi ketidaktahuan. Ya, seperti berkembang di tengah-tengah masyarakat, apakah ini anekdot atau bukan? Saya pernah membaca bahwa ada pemahaman orang-orang primordial bahwa ketika kita mau pintar, maka kita coba membakar buku itu, lalu kemudian kita masukkan di gelas, lalu kemudian kita minum, maka kita akan pintar. Sama halnya dengan saya juga pernah mendengar bahwa kalau kita mau pintar mengaji, maka bakar abu kertas yang bertuliskan Arab itu kita bakar, lalu kemudian kita celupkan di air, lalu kemudian kita ini irasional, ini tidak tepat. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita harus mencari, kalau memang masalah itu kita anggap adalah masalah yang harus diselesaikan oleh orang lain, kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka kita harus mencari orang yang betul-betul memiliki kompetensi. Misalnya kita terkait dengan psikologi, maka kita harus ke psikiater. Kita menghadapi masalah-masalah, maka kita harus bimbingan konseling dan lain sebagainya. Kemudian tips kelima adalah belajarlah kepada orang yang pernah menghadapi masalah lalu kemudian orang itu berhasil. Kita harus contohi trik, sikap dan perilaku orang itu, lalu kemudian kita terapkan kepada proses pencarian solusi dari masalah yang kita hadapi. Kemudian tips keenam itu adalah harus kita bersabar dan sungguh-sungguh mencari solusi. Sebab mencari solusi dari setiap masalah itu tidak sama dengan memakan cabai rawit. Begitu kita makan, langsung pedis kita rasakan. Tetapi mencari solusi dari setiap masalah itu sebuah proses yang panjang. Di dalam proses yang panjang ini, itu dibutuhkan kesungguhan dan kesabaran dalam mencari solusi dari setiap masalah. Jadi proses masalah itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa proses pencarian solusi dari setiap masalah ada prosesnya cepat, ada prosesnya lambat. Sehingga kalau kita menghadapi sebuah proses yang lambat, maka yang kita butuhkan adalah keseriusan, kesabaran, dan kesungguhan. Kalau kita tidak sabar, tidak sungguh-sungguh mencari solusi, maka yang akan terjadi adalah kegagalan dan tidak akan mendapatkan sebuah solusi dari setiap masalah. Kemudian yang paling terakhir, kita sebagai umat Islam, kita harus berdoa, berikhtiar, kemudian kita jangan berdoa terus kemudian jadi kita harus mencari solusi, lalu kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Kita berserah diri kepada Tuhan untuk bagaimana solusi yang kita hadapi
yang kita sedang hadapi. Seperti saat sekarang ini kita sedang hadapi corona, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa, kemudian berikhtiar. Berdoa itu sih kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, sekalipun kita beribadah dan berdoa di rumah masing-masing. Kemudian kita berikhtiar, berusaha itu ya kita perlu menghindari penyebaran corona itu, misalnya social distancing. Kita atur jarak, bukan berarti atur jarak kita putus silaturahmi di antara mereka. Tetap kita menjalin silaturahmi, tapi tetap kita harus jaga diri kita, karena penyakit corona ini penyakit yang bisa mencelakai orang. Sehingga dengan demikian kita harus berusaha untuk memutuskan mata rantai penyebaran corona itu mulai dari kita. Jangan tunggu orang memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, tapi mulai dari kita. Caranya adalah kita harus sungguh-sungguh, kita harus sabar, kita harus serius di dalam menghadapi masalah ini. Kita tidak boleh panik, karena kita yakin bahwa setiap ada masalah pasti ada solusi. Ya. Berbicara masalah dan kita kaitkan dengan situasi dan kondisi saat sekarang ini, yakni penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sampai hari ini masih mengganas dan menjadi sebuah momok di seluruh dunia, yang menjadi momok menakutkan di seluruh dunia. Maka ada 3 poin yang harus kita kenali di dalam penyebaran COVID-19. Poin pertama adalah penyebaran COVID-19 ini adalah sebuah masalah. Sebuah masalah yang dihadapi dunia, makhluk manusia yang ada di dunia. Nah, ini adalah sebuah masalah menurut kita adalah skala besar, karena sudah berbulan-bulan sampai hari ini sudah masuk bulan ke-6, belum juga ada masalah, belum juga ada solusi dari masalah. Sehingga dengan demikian COVID-19 ini adalah sebuah masalah, kita harus hadapi dengan kesabaran. Sehingga poin kedua yang harus kita pahami di dalam menghadapi COVID-19 itu adalah harus kesabaran, harus serius dalam menghadapi. Kita tidak boleh panik, karena kalau proses kedua ini kita panik, maka dampaknya akan gagal dalam menghadapi masalah COVID-19. Sehingga dengan demikian kita harus bersabar, sehingga nanti akan melahirkan sebuah solusi yang baik. Kalau kita panik, maka akan melahirkan sebuah solusi yang agak kurang bagus terhadap kehidupan manusia. Bisa saja dalam kepanikan kita itu ada sekelompok orang yang memanfaatkan kepanikan kita. Anggaplah seperti itu. Karena kita panik hari ini, semua barang-barang yang berhubungan dengan COVID-19 seperti masker, termometer, non kontak, APD dimanfaatkan oleh semua orang, oleh sebagian orang. Dia menimbun masker, dia membeli dengan harga murah, lalu kemudian menjual dengan harga yang selangit. APD, mulai dari APD, alat perlindungan diri, masker terutama, dengan termometer. Itu karena kita menghadapi masalah corona ini dengan cara panik, maka sebagian orang memanfaatkan kepanikan kita ini, sehingga kita diserang dengan naiknya barang-barang tersebut dengan harga selangit. Ada yang menimbun sampai, dan ada yang menjual barang-barang seperti itu dengan harga yang
tidak rasional. Misalnya saja masker yang dulunya hanya 30-an ribu lebih, kurang lebih sebox itu, sekarang kita beli harga masker itu hampir sampai 600-an, coba 600 ribu. Itu disebabkan karena kita panik. Tetapi kalau kita sabar, kita sungguh-sungguh dan serius menghadapi corona ini, maka tidak akan ada kelompok-kelompok tersendiri, kelompok-kelompok orang yang memanfaatkan kepanikan itu. Ya, kalau secara global ini adalah sebuah setting global. Kalau menurut saya, ini corona ini adalah masalah secara global. Dia memang sengaja melahirkan sebuah masalah, menyebarkan virus corona, lalu kemudian menyebarkan sebuah kepanikan dan dimanfaatkan elit global. Menurut buku-buku atau referensi yang pernah saya baca, dimanfaatkan oleh elit global, yaitu kalau kita panik, maka elit global itu membuat sebuah vaksin, maka mau tidak mau kita harus beli demi kehidupan kita kalau kita panik. Tapi kalau kita sabar, kita sungguh-sungguh dan serius menghadapi itu, maka tidak akan ada kelompok tertentu yang mampu untuk menembus kita di dalam menghadapi virus corona. Nah, poin ketiga, solusi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita sabar dan sungguh-sungguh serius hadapi masalah corona, maka kita akan memperoleh solusi yang terbaik, solusi yang baik, solusi yang memiliki manfaat di tengah-tengah masyarakat. Yakni kalau kita sabar tinggal di rumah, maka tidak akan ada yang memanfaatkan, apakah elit global, apakah kelompok-kelompok tertentu. Mereka tidak akan menjual vaksinnya secara mahal. Karena kenapa? Dengan kesabaran dan kesungguhan kita tinggal di rumah, maka corona itu dengan sendirinya hilang. Tapi kalau kita panik, kita takut, bukan takut karena apa dan sebagainya, lebih takut kepada Tuhan daripada corona, ya takut sih kepada Tuhan, tetapi kita harus mencari takdir yang lain yang ditakdirkan oleh Tuhan. Kalau kita panik, maka ada beberapa kelompok yang akan menyodorkan sebuah solusi, tapi solusi itu sangat berbahaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita panik menghadapi corona, ada kelompok tertentu yang menggunakan dalam kepanikan itu, ya seperti menggunakan masker, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita panik, maka ada kelompok tertentu, anggaplah seperti elit global, membuat vaksin, menyodorkan solusi buat kita, kemudian banyak dampak negatifnya. Para sahabat Kasel di mana saja berada, jadi semua orang tidak luput dari masalah. Karena masalah itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Sepanjang manusia itu masih bernapas, masih hidup, maka manusia itu tidak akan pernah terhindar dari masalah. Hanya saja, dalam menyelesaikan suatu masalah, kita butuhkan kecerdasan intelektual, kemudian emosional, sosial, dan spiritual. Jadi menghadapi masalah, kita tidak boleh melakukan sebuah sikap dan perilaku irasional. Kita tidak boleh melakukan sebuah sikap dan perilaku yang tidak cerdas. Ya, salah satu kecerdasan yang harus kita miliki itu adalah menghadapi masalah itu harus kita menggunakan akal pikiran. Harus kita semangat. Harus kita dibingkai dengan spiritual, nilai-nilai spiritualitas kita. Saya kira cukup sekian penjelasan tentang manusia dan masalah. Dalam video ini kita akan saksikan penjelasan singkat oleh para mahasiswa tentang manusia dan masalah. Saya kira cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masalah itu? Ya, ada sebagian orang mengatakan bahwa masalah itu sebagai sesuatu yang harus dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya. Sementara itu, ada sebagian juga yang mengartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara keharusan dan kenyataan. Sepanjang hidupnya, manusia pasti pernah berhadapan dengan namanya masalah. Apakah berupa adanya kesenjangan atau ada sesuatu yang harus dicarikan jalan keluarnya. Masalah memang menjadi bagian dari hidup manusia. Jika seseorang atau manusia tersebut memiliki masalah atau hidup, karena sebagaimana Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian dan penuh dengan cobaan. Tetapi hal tersebut, kepribadian seseorang justru akan semakin berkembang yang melalui bagaimana cara ia menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan usaha belajarnya tersebut. Menurut proyek 2003 menyebutkan bahwa sesuatu dirasakan sebagai masalah atau tidak bergantung kepada jawaban 3 pertanyaan berikut. Apakah sesuatu itu tidak disukainya adanya? Apakah sesuatu itu ingin ditiadakan keberadaannya? Apakah sesuatu itu berpotensi menimbulkan kesulitan atau kerugian? Jika jawabannya adalah ya, maka jelas sesuatu itu adalah masalah, dan masalah manusia sesungguhnya amat beragam. Ya, baik dilihat dari segi jenis, ukuran, dan sifat maupun ruang lingkupnya. Ada masalah yang tergolong berat ringan, ada yang besar atau kecil, ada yang permasalahannya personal atau secara umum, sedangkan ada juga yang berupa sederhana atau kompleks, disadari tidak disadari. Bismillah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dalam mempersepsi dan memaknai tentang suatu masalah, setiap orang akan berbeda-beda. Bagi seseorang, sesuatu itu bisa saja dianggap masalah, sementara bagi orang lain bukan masalah ataupun sebaliknya. Demikian juga bagi seseorang, sesuatu itu merupakan masalah kecil atau ringan, tetapi dipersepsi dan dimaknainya sebagai suatu masalah yang berat atau justru sebaliknya. Terkait dengan masalah-masalah psikologi yang dihadapi individu, pada umumnya individu yang bersangkutan kurang atau bahkan sama sekali tidak menyadarinya. Misalkan, orang yang sombong kadang-kadang tidak menyadari kesombongannya. Demikian juga orang yang malas kadang-kadang tidak menyadari kemalasannya, sehingga cenderung untuk membiarkannya dan menjadi semakin kronis. Berbeda dengan masalah yang bersifat fisik. Jika seseorang mendapatkan masalah fisik, misalnya dia mengalami sakit perut, orang itu dengan mudah menyadari bahwa dirinya mempunyai masalah dengan perutnya, sehingga dia berupaya untuk segera menghilangkannya dengan cara membeli obat atau ke dokter misalnya. Secara garis besarnya, masalah-masalah yang dihadapi individu bersumber dari 2 faktor, yaitu faktor dalam dari individu sendiri atau faktor lingkungan. Ketika kehidupan masih relatif sederhana, masalah-masalah yang muncul dan cenderung bersifat sederhana, namun sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang serba modern seperti sekarang ini. Masalah-masalah yang muncul pun tampaknya semakin kompleks, termasuk di dalamnya masalah yang berkaitan dengan psikologis. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi teman saya, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah. Upaya untuk menyelesaikan masalah, kita dapat melakukannya dengan berbagai cara, baik melalui diri sendiri atau bantuan orang lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain ketika kita merasa permasalahan itu terasa berat dan tidak sanggup untuk ditanggulangi oleh diri kita sendiri. Ada beberapa tips untuk menyelesaikan masalah.
diantaranya bersikap realistis dan objektif terhadap sesuatu yang dianggap masalah, sehingga kita bisa melihat masalah secara proporsional. Jika kita menghadapi masalah dan menurut kita itu ringan dan dapat diselesaikan dengan cepat, maka segeralah selesaikan. Permasalahan yang diselesaikan dengan cara-cara edisional akan menghasilkan kegagalan dan akan memperparah keadaan. Jika kita menghadapi masalah dan kita membutuhkan orang lain, maka carilah orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan masalah yang serupa dengan kita dan ambillah kunci kesuksesannya dalam menyelesaikan masalahnya. Dan kita perlu ketahui bahwa kesabaran dan kesungguhan sangat berperan penting pada diri kita untuk menyelesaikan permasalahan. Karena setiap usaha tidak langsung mendapatkan penyelesaian secara cepat. Olehnya itu kita perlu memohon dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memperkuat kekuatan spiritual kita, dan kita perlu meyakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak akan membebani setiap seseorang, melainkan kita mampu menyelesaikannya. Dan kita perlu meyakinkan diri kita bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Adapun kesimpulan dalam materi kami bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah dibutuhkan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dan untuk kepentingan teknis, bimbingan dan konseling di sekolah, Retno dan kawan-kawannya telah berhasil membuat sebuah inventory untuk melacak masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa konseling yang dikenal dengan alat ungkap masalah atau AUM. Alat ini akan membantu untuk memahami kemungkinan wilayah masalah yang dihadapi oleh siswa konseling, sehingga bantuan yang diberikan oleh konselor akan jauh lebih efektif. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Syukran li musyahadatikum wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.